Ilmu terbengkalai, bangsa Indonesia itu bangsa yang unik, perilakunya, cara berpikirnya, dan cara menyelesaikan masalahnya juga unik. Demikian kalimat keluar dari sahabat lama saya yang berwarga negara Malaysia. Namanya Wan Perwira, panggilannya Adam. Kami pernah mengenyam pendidikan sebagai perantauan bersama dulu, namun kini lama terpisah. Beberapa tahun lalu selepas kembali ke tanah air masing-masing, dia memilih bekerja di bidang keuangan di mana saya secara alami menggeluti bidang yang hampir sama. Saya di keuangan treasury, dia di card center. Di perusahaan besar kelas dunia tersebut, dia pernah menjadi manajer dalam sebuah organisasi kartu kredit internasional yang menempatkan dirinya tinggal di Indonesia selama kurang lebih 3 tahunan. Di Jakarta, kami pun bertemu kembali, dan 0 tahun silam dia kembali ke negaranya dan tak pernah ada kontak. Lalu dalam masa kampanye ini, dia kembali ke Jakarta, rencananya 3 bulan dia di Jakarta. Ketika ia mengajak bertemu, saya sangat bersuka cita karena satu hal yang saya pasti dapatkan dari dia, sebagaimana pengalaman lalu, yaitu pasti dapat ilmu. "Apa rencana kamu di Jakarta?" tanya saya. "Saya hendak pelajari pasar di Indonesia yang unik. Saya sedang mengambil DBA, Doktorat in Business Administration." "Kamu sekolah lagi? Kamu harus membuat sintesa teori baru, begitu ya?" tanya saya lagi. "Benar, DBA memang sebuah degree yang sulit karena memaksa kita menciptakan teori atau gagasan atau terobosan baru dalam ilmu manajemen bisnis. Dan di Indonesia, ilmunya banyak terbengkalai." Jawabnya. Kalimat ini membuat kening saya berkerut. Ilmu terbengkalai, dia pun memulai asal-muasal caranya memandang Indonesia. "Begini, kalian ini bangsa Indonesia adalah bangsa besar, dan kami terkadang sebagai tetangga sering berpikir, apa Indonesia sendiri tahu-tahu kekuatan mereka?" Itu bisa saya jawab karena saya pernah di Indonesia. Sepertinya banyak yang tidak tahu kekuatan dan keunikan bangsa Indonesia. Agaknya kesibukan mencari kelemahan orang lain menutupi kemampuan mereka melihat kekuatan bangsa sendiri. Adam berujar sambil mengendarai mobil sewaannya menuju tempat yang dia katakan akan memperlihatkan saya sesuatu. Dia hafal sekali Jakarta. Kalimatnya soal bangsa Indonesia sibuk mencari kelemahan dan tidak melihat kekuatan sangat menyinggung saya. Tetapi saya tidak boleh potong kalimat tersebut karena ceritanya belum selesai. Adam melanjutkan, "Saya mempelajari fenomena kampanye yang dilakukan oleh para capres di Pilpres Indonesia, dan kesimpulannya, ini Amerika sekali, ini tipikal American propaganda, ini pasti didesain oleh mereka yang pernah bertarung di kampanye pemerintahan Amerika. Atau bahkan menggunakan jasa asing." Sesaat saya mengetahui brutalnya dan kejinya fitnah, kampanye hitam, saling menjelekkan satu sama lain, maka saya melihat, perang saudara ini bisa terjadi. Namun saya heran, hingga saat ini setelah bulan berjalan tak ada tumpah darah, tak ada gerakan fisik. Bahkan saling berhadapan satu sama lain secara kelompok dari kedua calon presiden dalam berita nasional dan internasional, tak ada bentrok fisik tersebut. Saya berpikir keras, teorinya begini, di sebuah negara atau wilayah yang tingkat edukasinya rendah maka demokrasi terbuka akan menimbulkan perang atau konflik horizontal, pasti. Di Amerika bisa, karena tingkat edukasi, kedewasaan, dan ekonominya tinggi. Namun, Indonesia jauh di bawah mereka. Di Korea Selatan saja bentrok, kok. Lalu saya membuka koran, sosial media dan seluruh berita di Indonesia beberapa tahun lalu. Kegiatan sepak bola beberapa tahun lalu membuat bentrok, sekarang berkurang. Kegiatan kampanye politik pilkada, pileg, juga kurang konflik horizontalnya. Kalau dengan organ pemerintah seperti menuntut kenaikan gaji buruh, menuntut KPU perhitungkan pilkada itu wajar, yang saya fokuskan adalah yang horizontal. Ternyata trennya berkurang jauh. Itu yang membuat saya menganggap bangsa Indonesia ini unik, luar biasa. Bayangkan, ada lebih dari 400 suku bangsa etnis, ada lebih dari 400 bahasa, ada wilayah yang sangat berjauhan yang seakan tak tersentuh kebersamaan, dan selama 0 tahun pemimpinnya bisa dikatakan lemah. Pemimpin tersebut fokusnya banyak ke ekonomi. Itu pun biasa saja keputusannya, dengan wilayah yang terlalu luas dan masalah yang pelik, pemerintah banyak mengurus hal yang di permukaan. Ada 6 agama negara, dan ini negara salah satu yang paling banyak hari libur agama negaranya, namun Indonesia masih bersatu, tidak terpecah. Itu luar biasa. Bahkan fenomena kampanye ala barat, pakai kampanye negatif, pakai debat segala, tidak membuat konflik horizontal. Artinya bangsa ini bangsa yang sudah dewasa. Saya tinggal lihat satu lagi, kalau nanti tanggal 17 April 2019,
Pilpres berakhir salah satu menang namun terjadi kedewasaan bisa menerima kekalahan, saya acungkan semua jempol yang saya punyai dan kesimpulan saya. Bangsa Indonesia bisa menjadi pemimpin perubahan dunia. Setidaknya untuk demokrasi. Hal inilah yang membuat saya semakin semangat mempelajari sisi lain dari bisnis di Indonesia yang saya akan ambil ilmu tersebut sebagai ilmu baru. Adam terus mendongeng namun kurang saya perhatikan karena otak saya masih berpikir tentang fenomena politik dan kedewasaan bangsa Indonesia seperti yang diungkapkan pada kalimat sebelumnya. Pikiran saya baru berhenti membayang dan bergerak setelah nada suaranya mengeras, kita semakin dekat ke tempat yang saya maksud, brother. Inilah pasar yang akan saya buat disertasi ilmunya. Dia pun memperlihatkan saya tukang martabak di sepanjang Jalan Fatmawati dan warung rokok. Saya lihat, tukang martabak dan lagi-lagi tukang martabak, terus berjajar dari ujung dekat Blok M sampai ke arah Citos. Begitu juga tukang rokok yang jualannya sama satu dengan yang lain ada di setiap gang belokan sepanjang Jalan Fatmawati. Ini ilmu yang akan saya buat disertasi, katanya lagi. Saya masih diam saja karena belum mengerti maksudnya. Lalu mobil belok ke kanan masuk Haji Nawawi, radio dalam, kemudian dia berkata, lihat, bengkel, 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 terus saja sepanjang jalan, lalu mobil ke arah Barito, pasar burung, pasar buah, lalu ke Majestic, sentra kain. Saya masih belum nyambung. Paham, brother? Tanyanya, saya menggelengkan kepala. Saya tidak paham dan tidak melihat apapun yang istimewa, itu semua usaha yang sudah ada tahunan, saya tahu, tapi saya tetap tidak paham maksudnya. Melihat tampang bingung saya, dia tertawa, itulah yang saya maksud kalian orang Indonesia tidak sadar. Saya melihat sebuah pasar ajaib, pasar bisnis yang indah. Saya sampai tergeleng-geleng dan mendecak kagum. Kok bisa orang Indonesia sendiri tidak sadar? Kalimatnya membuat saya semakin bingung. Dia pun melanjutkan, begini, ada pasar sentral, kamu pasti tahu, kan? Pasar tersebut 80% homogen, sejenis. Misalnya, sentra sayur di Keramat Jati, pasar buah di Pasar Minggu, pasar kain di Tanah Abang, pasar bangunan di Kenari, pasar obat di Pasar Pramuka, itu namanya pasar sentral, wajar homogen. Namun, di pasar bebas, seperti mal atau jalanan, street vendor, merupakan hal aneh jika jualannya sama. Rasanya otak saya mulai nyambung, begitu kalimat itu terucap. Kami sudah ada di mal lantai 3, lihat saja di mal ini. Lanjutnya, yang berjualan burger ada Fat Burger, ada Wendy's. Yang berjualan ayam goreng pun bisa berhadapan. Apa kamu ingat dulu kita di Amerika? Jika si sebuah mal ada McD maka Burger King akan mengambil sudut lain atau bahkan gedung lain. Begitu pula yang jual pizza, tidak mungkin Dogfik. Bertempur berhadapan muka, pasti mereka mengambil lantai lain atau sisi lain. Tapi di Jakarta, yang dapat saya jadikan sebagai cermin Indonesia, orang-orang berjualan martabak bisa hanya berjarak L00 m, begitu pula orang buka bengkel atau jual ayam. Semuanya sebelah-sebelahan, berdekatan di pasar bebas yang heterogen. Ini fenomena bisnis luar biasa, ini ilmu baru yang indah, terangnya dengan mata berbinar-binar. Kemudian dia kembali bercerita panjang lebar hingga tak terasa, 2 jam berlalu, rupanya ilmu itu sudah lama dia simpan dan kini dia hanya butuh studi lapangan. Sejujurnya saya bangga bercampur malu, kok bisa ya, bangsa lain yang melihat ini. Kenapa saya nggak lihat? Kalau nanti dia menjadi doktor di sebuah universitas tertua di Inggris, lalu menerbitkan buku, saya pasti bangga karena mengenal dia. Namun, saya juga malu karena dia mampu melihat apa yang tidak dapat saya lihat. Satu hal yang saya senang dari sisi pandangnya, Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik dan bermasyarakat. Sementara bangsa lain memerlukan waktu ratusan tahun untuk itu, kita hanya perlu puluhan tahun. Terima kasih, saudara sebangsa sekalian, salam kedewasaan demokrasi, salam. Bisnis, latihan tidak akan membawa kesempurnaan, latihan yang sempurnalah yang akan membawa kesempurnaan.